Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak ngebayangin sebuah kota besar yang super sibuk, gemerlap, tapi nyimpen krisis moral dan identitas yang lumayan parah? Nah, hari ini kita bakal ngebedah surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus. Teks kuno ini bukan cuma dokumen bersejarah yang membosankan loh, ini semacam jendela buat ngelihat gimana sebuah komunitas awal berjuang mati-matian ngadepin perpecahan di tengah dunia yang benar-benar rusak. Oke, coba deh kita langsung masuk ke satu istilah gaul kuno yang menurut saya pribadi gila banget. To Corinthianize, atau mengkorintuskan. Istilah ini benar-benar ngebuktiin betapa hancurnya moral di kota yang super kaya ini. Bayangin, nama kotanya sampai dijadiin kata kerja buat gaya hidup yang isinya cuma pesta, mabuk, dan amoralitas. Jadi wajar aja kalau jemaat di Korintus ini kewalahan. Mereka kan nggak hidup di dalam gelembung yang suci, mereka lagi nyoba ngebangun gereja di pusat gaya hidup yang super hedon. Nah, buat ngebongkar teks yang kompleks ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari ngeliat gimana gilanya kota ini, alasan Paulus nulis suratnya, kubu-kubuan yang ada, jawaban buat pertanyaan-pertanyaan susah, kekacauan ibadah mereka, sampai ke intinya, kasih dan Injil. Rute ini bakal bawa kita langsung ke tengah-tengah gereja kuno yang jujur aja lumayan berantakan. Bagian pertama, kota kaya, moralitas hancur. Kota dosa, kuno di Korintus. Biar gampang bayanginnya, Korintus di tahun 50-an Masehi itu ibarat kota metropolitan yang super elit. Posisinya tuh strategis banget, jadi semacam titik temu dunia. Orang Yunani, Romawi, Yahudi semua kumpul di situ buat dagang. Sibuk, modern, dan pastinya kaya raya. Tapi masalahnya, di sana juga berdiri megah kuil Aphrodite yang terkenal dengan prostitusi religiusnya. Jadi bayangin aja, gereja ini harus tumbuh di tengah-tengah godaan duniawi yang super intens. Pasti bakal bentrok, Kak. Lanjut ke bagian kedua, dua alasan Paulus menulis, katalis untuk sebuah intervensi mendesak. Sekitar tahun 54 atau 55 Masehi, Paulus lagi di Efesus nih. Terus dia ngerasa semacam, wah, saya harus turun tangan nih. Kenapa? Karena dua hal ini. Di satu sisi, ada laporan bocor dari keluarganya Chloe yang ngebongkar semua aib yang gereja ini coba tutup-tutupin, kayak pertengkaran dan kesombongan. Tapi di sisi lain, gereja Korintus juga ngirim surat resmi nanyain hal-hal teologis yang emang bikin mereka bingung. Jadi Paulus tuh harus ekstra kerja keras, ngurusin kelakuan buruk mereka, sekalian ngejawab pertanyaan-pertanyaan resmi tadi. Seru ya? Masuk ke bagian ketiga, perpecahan dan kubu rohani. Sebuah komunitas yang terpecah belah. Jadi dari laporannya Chloe, kita tahu jemaat ini tuh udah retak parah, jadi semacam fan club rohani. Lucu sekaligus miris sih, ada yang pro Paulus. Ada yang ngefans berat sama Apolos karena dia pintar banget ngomong dan jago filsafat. Ada juga kubu Kefas atau Petrus yang kaku sama tradisi. Dan yang paling parah, ada kubu Kristus yang merasa paling suci sendiri dan ngerendahin yang lain. Ini bukan lagi soal beda pendapat ya, tapi udah level kesombongan dan fanatisme. Makanya, Paulus langsung nampar mereka pakai pertanyaan telak ini. Adakah Kristus terbagi-bagi? Paulus bener-bener mau nunjukin betapa absurdnya kebanggaan fanatik mereka. Mereka tuh kayak udah kehilangan fokus utama dan malah sibuk membanggakan guru-guru manusia. Dan yang bikin kutipan ini ngena banget adalah ironinya. Jemaat Korintus ini kan kaya raya. Talenta rohaninya berlimpah, ibaratnya punya segalanya lah. Tapi di mata Paulus, mereka cuma bayi dalam Kristus. Kekanak-kanak. Karena semua kesombongan dan iri hati tadi ngebuktiin kalau mereka secara mental dan spiritual masih 100% duniawi. Sekarang kita ke bagian keempat, menjawab pertanyaan sulit. Menavigasi kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat pagan. Nah, ngomongin pertanyaan resmi dari jemaat, yang pertama itu soal pernikahan. Mereka tuh bingung parah karena ditarik dua arus ekstrim. Di satu sisi, budaya hedon Korintus ngajarin bebas aja soal seksual. Di sisi lain, saking pengennya kelihatan rohani, ada yang milih menghindari pernikahan sama sekali. Paulus akhirnya ngambil jalan tengah yang sehat. Dia bilang, dua ekstrem itu salah, pernikahan itu baik, dan selibat juga baik. Dua-duanya adalah panggilan hidup yang sah. Terus ada satu kontroversi harian yang gede banget waktu itu. Daging berhala. Sebagian besar daging dipasarkan dulunya dikorbankan di kuil pagan. Pertanyaannya, orang Kristen boleh nggak sih beli dan makan daging itu? Jawaban Paulus ini jenius banget, benar-benar masterclass soal teologi versus empati. Buat kelompok yang berpengetahuan, mereka santai aja karena secara logika, berhala itu kan nggak nyata. Tapi buat kelompok yang lemah, yang baru aja ninggalin paganisme, makan daging itu bikin mereka trauma dan merasa berdosa lagi. Disinilah Paulus ngingetin, iya, pengetahuan teologi kalian benar, tapi kasih persaudaraan itu jauh lebih penting. Jangan sampai kebebasan kalian malah bikin iman saudara kalian hancur.
Masuk akal banget kan? Lanjut ke bagian kelima, kekacauan dalam ibadah dan karunia. Saat kebaktian gereja menjadi tidak terkendali. Jujur, ini bagian yang paling kaos dari gereja Korintus. Coba lihat urutan kejadian yang super miris ini. Niatnya kumpul buat makan bersama sebelum perjamuan kudus. Anggota yang kaya datang duluan, ngabisin makanan enak sampai mabok segala. Terus anggota yang miskin, para pekerja harian, datang telat dan akhirnya kelaparan. Gila kan? Acara yang harusnya jadi simbol persatuan tertinggi malah berubah jadi ajang pamer kelas sosial yang egois banget. Dan kaosnya nggak berhenti di meja makan. Waktu ibadah, orang-orang malah adu pamer karunia spiritual. Semua mau ngomong bahasa roh barengan tanpa ada yang terjemahin. Kebayang dong bisingnya kayak apa? Bukannya ngebangun iman, malah bikin pusing. Makanya Paulus tegas narik rem darurat. Dia ngingetin kalau Tuhan itu bukan Tuhan kekacauan, tapi damai sejahtera. Karunia rohani itu buat ngelayanin, bukan senjata buat pamer. Terakhir, bagian ke-6. Kasih dan pusat Injil. Resolusi mutlak Paulus. Jadi gimana caranya ngeberesin komunitas yang udah sedemikian berantakan ini? Paulus ngerangkum semua solusinya di satu hal. Kasih. Ini pasal 13 yang terkenal banget itu. Intinya sederhana, tapi ngena banget. Setinggi apapun pengetahuan kalian, sehebat apapun karunia bahasa roh kalian, kalau nggak ada kasih, kosong, useless, nggak ada gunanya sama sekali. Terus buat ngoreksi filosofi duniawi yang bikin mereka kebingungan, bahkan ada yang ragu sama kebangkitan tubuh, Paulus nekenin pondasi paling dasar dari iman mereka, kebangkitan fisik Yesus. Dia nulis tegas banget, kalau Kristus nggak dibangkitkan, sia-sialah iman kalian. Ini garis batas absolutnya. Kalau pusat ini hilang, ya semua ibadah mereka nggak ada artinya. Nah, buat merangkum pembahasan kita kali ini, ada beberapa pelajaran penting dari Korintus. Pertama, punya banyak bakat dan karunia rohani itu belum tentu tanda kedewasaan. Kedua, budaya dan gaya hidup pamer di luar sana itu gampang banget nyusup ke dalam kalau kita lengah. Dan yang ketiga, salib Kristus dan kasih itu satu-satunya penawar buat nyembuhin penyakit sombongnya manusia. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kita renungin bareng-bareng. Kalau Paulus nulis surat ke komunitas kalian hari ini, kira-kira dia bakal nyebut kalian udah dewasa secara rohani atau masih bayi dalam Kristus? Coba deh dipikirin. Semoga analisis kita hari ini bikin kalian makin penasaran buat nge-explore teks aslinya lebih jauh. Terima kasih udah gabung bareng kita, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.